Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penata laksanaan pada ventilasi mekanik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ventilasi mekanik itu sendiri. Tujuan dari ventilasi mekanik yang pertama memperbaiki pertukaran gas, mengurangi distres pernapasan, memperbaiki ketidakseimbangan, kontrol eliminasi CO2 atau karbon dioksida, dan yang terakhir menurunkan kerja jantung. Kemudian, indikasi bantuan ventilasi mekanik terdiri dari gangguan ventilasi. Gangguan ventilasi ini juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama gangguan otot pernapasan. Gangguan otot pernapasan ini dapat diakibatkan karena kelelahan otot pernapasan dan juga akibat ketidaknormalan dinding dada. Kedua, penyakit neuromuskuler. Ketiga, gangguan pusat pernapasan. Keempat, gangguan jalan napas berupa peningkatan tahanan atau obstruksi. Kemudian, gangguan oksigenasi. Gangguan oksigenasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama hipoksimia yang berat, yang kedua memerlukan PEP, dan yang ketiga kerja pernapasan yang meningkat. Kepentingan lain juga dapat berupa sebagai penunjang pada pasien yang memerlukan sedasi, mengurangi kebutuhan oksigenasi tubuh atau otot jantung, menurunkan tekanan intrakarnial, dan mencegah atelektasis alveoli paru. Perbedaan nafas spontan dan dengan ventilator. Pada nafas spontan, awal nafas oleh karena rangsangan pada pusat nafas, kedua udara masuk atas beda tekanan, ketiga inspirasi berakhir oleh karena refleks, dan yang terakhir pada akhir ekspirasi tidak ada refleks. Dengan menggunakan ventilator, awal tiupan OK mesin atau otomatis dirangsang oleh pasien, udara ditiup mesin, tiupan terakhir tergantung mesin, volume tekanan dan waktu, dan yang terakhir pada akhir ekspirasi dapat diberi efek. Kemudian jenis-jenis ventilator. Jenis-jenis ventilator yaitu yang pertama tekanan negatif. Ventilator ini tidak memerlukan ED karena ventilator ini membungkus tubuh. Kedua, tekanan positif atau PPF, positive pressure ventilation, terdiri dari volume, pressure, flow, dan time. Selanjutnya ada jenis-jenis ventilator. Yang pertama tekanan negatif. Ventilator ini tidak memerlukan ED karena ventilator ini membungkus tubuh. 2. Tekanan positif atau PPF, positive pressure ventilation, yang terdiri dari volume, pressure, flow, dan time. Kita masuk pada setting awal ventilator. Yang pertama itu ventilasi semenit atau minute volume sama dengan RR kali TV per 1000. Yang kedua RR yang terdiri dari 11 sampai 16 kali per menit. Pada COPD, RR harus dilihat dan dinilai untuk mendapatkan baselin PaCO2. Yang ketiga TV. Set awal 7 sampai 15 mili per kgBB. Pada ARDS gunakan volume lebih kecil 4 sampai 6 mili per kg untuk meminimalkan tekanan jalan nafas. Yang keempat, PIP hendaknya diberikan agar paru tidak kolaps. Besarnya diterasi dengan parameter SaO2 lebih dari 88 sampai 90%, PaO2 55 sampai 70%, FiO2 60%. Yang kelima, FiO2. Level FiO2 dapat disetting untuk mendapatkan level PaO2 lebih dari 60% atau SaO2 lebih dari 90%. Selanjutnya, menentukan batasan-batasan alarm. Batasan-batasan alarm terdiri dari yang pertama itu airway pressure terendah dan tertinggi. Yang kedua, frekuensi nafas terendah dan tertinggi, minute volume terendah dan tertinggi, dan yang terakhir apnea periode. Kita masuk pada macam-macam mode dasar ventilator. Yang pertama, CMV Controlled Mechanical Ventilation. 1. Pasien pasif, tidak ada inisiatif bernafas karena penyakit GBS, dan dibuat karena penekanan pusat nafas, pelumpuhan otot. 2. Semua parameter nafas ditentukan oleh mesin, yaitu frekuensi nafas, tidal volume atau minute volume, lama inspirasi atau lama ekspirasi. CMV juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, volume control, yang terdiri dari A. Banyaknya udara yang ditiup atau TV sesuai dengan setting mesin. B. Tekanan di jalan nafas bervariasi atau tergantung compliance. C. Inspirasi berakhir setelah tidal volume tercapai. 2.
pressure control. A. Banyaknya udara yang ditiup bervariasi. B. Tekanan di jalan nafas sesuai setting mesin. C. Inspirasi berakhir setelah pressure tercapai. Nah, kemudian di sini ada setting ventilator yang harus diatur. Yang pertama, tidal volume, yang kedua infrared, yang ketiga peak flow, yang keempat PEP, yang kelima VO2. Nah, kemudian ada pressure support ventilation. Nah, yang pertama, pasien sudah bernafas tetapi tidak kuat atau tidak dalam. Yang kedua, mekanisme awal bantuan pressure, limited pressure atas dasar setting, pilot flow atau minimal flow. Di sini ada beberapa hal yang digunakan bersamaan dengan mode dasar ventilation. Nah, yang pertama PEP atau positive and expiratory pressure, yaitu tekanan positif yang diberikan di jalan nafas, tepatnya di alveoli, pada akhir ekspirasi yang diberikan secara sengaja. Yang kedua, menyebabkan alveoli tetap dalam keadaan terbuka pada akhir ekspirasi. Yang ketiga, dapat diberikan bersamaan dengan semua mode. Nah, yang keempat, dampak. Yang pertama, perbaikan oksigenasi. Yang kedua, volume paru meningkat. Yang ketiga, baru trauma. Yang keempat, hipotensi akibat CO menurun. Nah, kemudian ada continuous positive airway pressure. Pasien bernafas spontan tetapi pada akhir ekspirasi alveoli tidak kolaps sebab selalu ada tekanan PEP. Selanjutnya, variabel untuk monitoring pasien dengan ventilator. Yang pertama, pertukaran gas, tekanan oksigen arteri atau saturasi, tekanan CO2 arteri dan pH. Yang kedua, tekanan jalan nafas, peak inspiratory PIP. Yang ketiga, pola nafas, ventilasi semenit, volume tidal, frekuensi nafas. Yang keempat, hemodinamik. Yang pertama, tekanan darah, kedua, produksi urin, ketiga, cardiac output. Yang kelima, Gisvin, posisi ETT, tanda baru trauma, tanda-tanda pneumonia. Kemudian evaluasi pasien dengan ventilator. Yang pertama, status oksigenasi. Yang kedua, status ventilasi. Yang ketiga, perubahan mode. Yang keempat, status hemodinamik. Berikut waspadai penyulit. Yang pertama, fili, barotrauma, volutrauma, adeteksasi, biotrauma atau psikotrauma. Yang kedua, gangguan karena peningkatan tekanan intratokral, hemodinamik, tekanan intrakranial. Yang ketiga, ventilatory pneumonia. Yang keempat, keracunan oksigen. Untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Terima kasih.